Tamlika bersama teman-temannya berhenti. Penggembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian, ia datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya. Belum selesai Ali bercerita, pendeta Yahudi itu memotong pembicaraan dengan berkata, "Wahai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apa warna anjing itu dan siapakah nama anjing itu." Ali menjawab, "Wahai saudara-saudara Yahudi, anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir." Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, "Kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita." Mereka minta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat, dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh. Dan dengan berbuat demikian, aku mendekatkan diriku kepada Allah." Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, "Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu?" Ali kemudian menjelaskan, gunung itu bernama Naglus, dan nama gua itu adalah Washid, atau disebut juga dengan nama Kheram. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua, sedangkan anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga duduk sambil menjulurkan 2 kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balikan tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, waktu Raja Dikianius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dikianius sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menyusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri tersebut. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya, ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jish. Setelah selesai dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru tidur hanya sebentar saja. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar. Jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi." Tamlika kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi
"Hai penggembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamlika memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan, ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahuinya. Setibanya di dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah." Tamlika berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-ngusap mata, lalu berkata dalam hatinya, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamat-ngamati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang yang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjual roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Apesus," jawab penjual roti itu. "Siapakah nama raja kalian?" tanya Tamlika lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti. Tamlika berkata, "Kalau yang kau katakan itu benar, bagiku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheran-heran karena uang yang dibawa Tamlika itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru." Ali mengatakan, uang yang dibawa oleh Tamlika dibanding dengan uang yang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru. Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamlika, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku, rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja." Tamlika menjawab, "Aku tidak menemukan harta karun. Uang ini kudapat 3 hari yang lalu, dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota, karena orang-orang semuanya menyembah Dikyanius." Penjual roti itu marah, lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun, masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu, engkau hendak memperolok-olok aku?" Tamlika lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlika, "Bagaimana cerita tentang orang ini?" "Dia menemukan harta karun," jawab orang-orang yang membawanya. Raja bertanya kepada Tamlika, "Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamlika menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheran-heran, "Engkau penduduk kota ini?" "Iya benar," sahut Tamlika. "Adakah orang yang kau kenal?" tanya raja lagi. "Iya ada," jawab Tamlika. "Coba sebutkan siapa namanya," perintah raja. Tamlika menyebutkan nama-nama kurang lebih 1.000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama-nama orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" Tamlika menjawab, "Iya tuanku, utuslah seseorang untuk ikut denganku."